kita akan membahas tentang Kejadian 1 ayat 26. Ini merupakan bagian yang banyak diperdebatkan ya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Mengapa? Nah, kenapa ya kita bertanya? Oleh karena itu mau kita bahas malam hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan bagian Kejadian 1 ayat 26. Begini firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Demikian isi dari Kejadian 1 ayat 26. Nah, adapun kata yang diperdebatkan adalah kata kita. Tapi dalam bahasa Ibrani, kita ini lengket ya dengan verb-nya, dengan kata kerjanya. Dalam bahasa Ibrani itu adalah naashe, imperfect. Nah, banyak pendapat mengenai hal ini. Hal ini membuat banyak sekali perdebatan. Dan berbagai macam teolog, skolar menampilkan pendapat-pendapatnya. Namun yang paling mencolok adalah antara Trinitarian dan juga sidang ilahi. Nah, apakah benar Allah hanya sekedar mengumumkan bahwa ia akan menciptakan seperti dalam sidang kepada para malaikat? Atau sebenarnya kata ini memiliki makna lain? Malam hari ini kita akan membahasnya. Adapun malam hari ini STD Trinity akan mempersiapkan 3 presentator. Presentator pertama adalah Ibu Wiwik, dan kedua Ibu Marito, dan ketiga Pak Salomo, dan kemudian akan ditutup atau disempurnakan oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Mangga Prusagala. Dan akan ada 2 sesi dalam acara di malam ini. Pertama adalah presentasi, dan yang kedua diskusi serta tanya jawab. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di ruang Zoom dan juga live streaming, mari terus stay tune dalam webinar kita ini. Jangan ditinggalkan. Kami persilakan kepada presentator yang pertama. Silakan Ibu Wiwi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian yang hadir di Zoom, bahkan juga live streaming Bapak Mangga Prusagala, sebagai presentator pertama, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Marito, saya akan mempresentasikan atau menampilkan pandangan dari salah satu ahli terhadap Kejadian 1 ayat 26 ini. Apakah merujuk kepada sidang ilahi atau Trinitarian. Baik, adapun yang akan pandangan yang saya sampaikan itu dari Gordon Wenham di dalam buku komentarnya Word Biblical Commentary Genesis chapter 1 sampai chapter 15 1 sampai 15 Kejadian, dan terhadap ayat 26 Kejadian 1 ayat 26 ada di halaman 27 sampai 28. Jadi Bapak Ibu sekalian yang punya buku atau ingin mengecek kembali apa yang kami sampaikan, boleh dilihat di halaman yang berikut 27 sampai 28. Dan apa yang disampaikan oleh Gordon Wenham terhadap kata kita jamak di sini, yakni baiklah kita menjadikan. Sebelum Wenham menyampaikan pandangannya, ia menyampaikan beberapa kemungkinan atau beberapa tafsiran terhadap kata kita jamak ini. Jadi ada kurang lebih 6 dan saya akan menampilkan 3 di antaranya apa yang disampaikan oleh beberapa pandangan terhadap ayat ini. Yang pertama, Wenham mengatakan bahwa pandangan pertama, para penafsir Yahudi pada umumnya berpendapat bahwa bentuk jamak, yaitu kita di sana, digunakan karena Allah berbicara kepada pengadilan surgawinya atau sidang ilahi, yang dimana Allah menyampaikan kepada para malaikat. Hal ini juga dikutip melihat Yesaya 6 ayat 8. Jadi pandangan pertama yang disampaikan oleh Gordon ialah bahwa kata kita di sini Allah berbicara kepada pengadilan surgawi atau sidang ilahi, yakni para malaikat. Ini pandangan pertama yang dia sampaikan. Namun kemudian ada pandangan kedua, di mana kata kita atau kami dari yang dimaksud dengan jamak kita ini adalah dari surat Barnabas dan Justin Martyr melihat bentuk jamak tersebut sebagai referensi kepada Kristus, di mana orang Kristen secara tradisional melihat ayat ini kepada Tritunggal.
Jadi pandangan kedua yang disampaikan oleh Gordon, kenapa kita? Karena melihat ada referensi kepada Kristus dan ini merujuk kepada Tritunggal. Ini pandangan kedua. Lalu ia juga menampilkan memberikan pandangan yang ketiga, di mana dikatakan kata kita jamak menyarankan bahwa kemungkinan mencerminkan politeistik. Nah, tetapi Gordon langsung melawan tafsiran ini bahwa jelas Kejadian 1 itu adalah anti mitologis, secara eksplisit menolak pandangan Timur kuno tentang penciptaan di mana itu hanya mitos. Nah, dengan demikian para komentator modern cukup setuju bahwa Kejadian 1 ayat 26 tidak akan pernah bisa diambil dalam pengertian politeistik sebagaimana pandangan yang ketiga ini. Jadi yang pertama sidang ilahi, kedua referensinya adalah Kristus yakni Tritunggal, yang ketiga kemungkinan politeistik. Nah, yang ketiga jelas ditolak. Nah, apa yang menjadi pandangan Gordon Wenham dalam bukunya ini? Bapak Ibu sekalian, sepertinya Gordon cukup terbuka bahwa ia mengatakan seperti terbuka kepada dua pilihan. Karena ia menulis, jika penulis Kejadian melihat dalam bentuk jamak hanya sebuah kiasan kepada para malaikat, berarti sidang ilahi. Hal ini juga tidak mengesampingkan interpretasi kedua atau pandangan kedua, yakni apa yang kedua tadi, yakni merujuk kepada Kristus, Allah Tritunggal. Maka Wenham terbuka kepada kita ini adalah sidang ilahi, Allah berbicara kepada malaikat, tapi juga tidak mengesampingkan bahwa itu merujuk kepada Allah Tritunggal, kepada Kristus, sebab perjanjian baru dikatakan di bukunya melihat Kristus aktif dalam penciptaan bersama Bapa. Sehingga ini memberikan dasar bagi gereja mula-mula untuk mengembangkan interpretasi Tritunggal. Nah, sebagaimana yang saya katakan, Gordon Wenham terlihat terbuka pada pandangan sidang ilahi dan juga Tritunggal. Dan memang kita akui bahwa sidang ilahi ini sangat kuat dianut oleh kaum Yahudi, tentu saja non-Kristen, dan salah satu rabi Yahudi yang begitu kuat dalam pandangan ini yaitu Rabi Tovia Singer, bahwa kita di sini merujuk kepada Allah berbicara kepada malaikat di dalam sidang ilahi. Nah, inilah pandangan dari Gordon Wenham dalam Word Biblical Commentary terhadap Kejadian 1 ayat 26 yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Wiwi yang sudah mempresentasikan. Kita lihat ya Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa Bapak Wenham ini terbuka terhadap dua pendapat tersebut, baik itu Trinitarian ataupun sidang ilahi. Nah, sekarang giliran saya ya mempresentasikan dua pendapat ahli. Yang pertama itu Victor P. Hamilton dan kemudian Skinner. Seperti tadi dikatakan oleh Ibu Wiwi, berdasarkan buku yang sudah dibaca, yang sudah diteliti, memang ayat ini penuh dengan isu yang kontroversial. Seperti tadi dikatakan, perdebatannya itu muncul karena penggunaan kata pertama jamak tadi, kita. Nah, pertempuran teologis sebenarnya di sini pada zaman Musa bukanlah masalah Trinitarianisme atau versus Unitarianisme. Sebenarnya ini berpusat di sekitar kepercayaan kepada Tuhan, di mana Tuhan atau Allah sendiri pencipta, penyayang, berdaulat, versus kepercayaan pada banyak dewa dan setan yang berubah-ubah, yang tidak dapat diprediksi dan sering sekali tidak bermoral. Dari sekian banyaknya pendapat dari ayat ini, sebenarnya yang paling terbaik, saran terbaik adalah mendekati pendapat Trinitarian tentang ayat ini tentunya. Bahkan Victor P. Hamilton, dia mengutip pendapat Hassel. Apa dikatakan? Kata kita di ayat 26 ini adalah sebagai bentuk jamak. Dan Klein juga berpendapat demikian, di mana ada dualitas dalam ketuhanan. Sekali lagi saya katakan, di mana ada dualitas dalam ketuhanan. Jadi Klein sini mengatakan bahwa Tuhan di sini berbicara kepada roh. Nah, apakah roh tiba-tiba ada? Tidak. Kembali ke ayat 2 sebelumnya. Saya akan bacakan. Di ayat 2 itu apa dikatakan? Kejadian 1 ayat 2 dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya,
dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada roh Allah di sini. Nah, menurut Kleins yang dikutip oleh Victor Hamilton, itulah mitra Allah Bapa dalam penciptaan. Maka kemungkinan yang tepat untuk kata kita bukan merujuk pada malaikat atau pendapat lain. Namun, itu menunjukkan dualitas dalam ketuhanan. Dan itu bukan berbicara tentang Allah yang berbicara dengan dirinya sendiri. Ada juga pendapat mengatakan begitu, musyawarah, bukan. Namun ini sesungguhnya memperteguh konsep Trinitarian. Itulah pendapat dari Victor P. Hamilton. Dan selanjutnya, apa kata Derek Kiner? Kata kita, menurut Kiner di sini, kita akan lihat ya, dia juga mengatakan ini kontroversial. Bahkan dia mengutip Delis dan Conrad. Nah, dimulai dari yang melawan ya, memahaminya sebagai para malaikat yang dalam PL disebut anak-anak Allah atau secara umum Allah. Nah, disebutkan ayat-ayatnya. Dan kemudian kita lihat, apa selanjutnya dikatakannya? Meskipun ini banyak sekali mengatakan merujuk kepada malaikat, tapi implikasi apapun yang dibuat, jika orang lain memiliki andil dalam penciptaan, akan terasa cukup asing dalam keseluruhan bab ini. Karena bab ini berbicara tentang ada Allah, Allah yang menciptakan manusia. Kalau tiba-tiba malaikat ambil andil dalam penciptaan, maka akan tidak cocok, cukup asing dalam keseluruhan bab ini. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan Yesaya 40 ayat 14. Nanti dikatakan kepada siapa Allah berunding, nggak ada, hanyalah sendiri seperti itu. Nah, dan sebenarnya kata ini lebih kepada bentuk jamak yang ditemukan dalam kata reguler untuk Tuhan, yaitu Elohim, yang digunakan dalam kata kerja tunggal. Nah, kepenuhan di sini kita lihat dalam PL sebagai Tritunggal dalam kata kita dan milik kita. Dia juga mengutip Ibrani dari Perjanjian Baru. Nah, tentang reklamasi terpenuhnya, siapa itu? Yesus maksudnya, yang menjanjikan pemilihan manusia ditebus di atas malaikat. Berarti lebih dari manusia tersebut. Inilah yang dikutip oleh Derek Kiner. Dan maka tidak mungkin kata ini merujuk kepada malaikat. Demikian pendapat dari Derek Kiner dan juga Victor P. Hamilton. Selanjutnya presentator ketiga, Bapak Salomo. Baik, terima kasih Ibu Marito kesempatan yang sudah diberikan. Saya kira apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan sudah begitu jelas. Saya akan menambahkan beberapa hal jika teman-teman berangkat dari kontroversi yang terjadi mengenai pandangan akan Kejadian 1 ayat 26 ini, maka saya akan memberikan sisi yang lain yang menegaskan sebenarnya ini Trinitarian begitu ya. Oke, saya akan share screen. Ya, jadi bagaimana kita memahami Kejadian 1 ayat 26 ini? Saya akan awali dengan pandangan para pakar tentunya. Ada dua pakar yang akan coba saya sajikan di saat ini, yaitu pertama, sebelum ke pakar, saya akan bacakan isinya supaya jelas. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ini yang sebenarnya ingin kita jelaskan. Kedua ayat ini saling berhubungan, sehingga penting untuk disampaikan. Ya, saya awali dengan Arken Hughes ya, pandangan Arken Hughes. Ini tentang Genesis, beginning and blessings. Jadi, apa yang dia katakan tentang Kejadian 1 ayat 26 ini, ya, jadi di sini saya kutip dari halaman 36. Halaman 36. Ya, jadi hal yang penting di sini adalah this is ya from the third person to the first person plural, dari pribadi ketiga tunggal kepada pribadi pertama jamak ya. Jadi ini pribadi pertama jamak artinya sudah beralih. Ya, di sini yang digarisbawahi adalah ini mengindikasikan dialog ilahi. Ya, beberapa mencoba untuk melihat ini sebagai sebuah percakapan, perbincangan dengan malaikat, with the angels. Tetapi ini tidak mungkin ya, karena malaikat di sini bukanlah gambar dari Allah. Kalau dikatakan di sana,
gambar dan rupa kita. Tidak mungkin ini gambar dan rupa malaikat. Nah, sehingga kemungkinan ini tidak masuk akal begitu. Nah, kemudian ini di dalam kebenaran plural adalah sebuah perembukan atau musyawarah di sini mengenai. Maaf Pak Salomo, slide-nya tidak bergeser. Oke. Tidak usah full screen seperti itu. Oke, baik, sudah kelihatan? Tidak usah di slideshow Pak, karena tetap ke format pertama. Oke. Masih lembar pertama, Salomo. Itu mungkin karena read only. Coba close ulang lagi Bu Ayah. Ya, ini kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan. Oke, baik. Saya slideshow tadi. Jadi saya lanjutkan saja. Ya, ini frasa marilah kita mengindikasikan dialog ilahi dan bukan percakapan antara Allah dan malaikat. Jelas tadi sebenarnya apa yang sudah disampaikan yang saya kutip itu, saya artikan di dalam bahasa Indonesia sehingga menjadi jelas bagi kita. Jadi ini adalah perembukan ilahi atau musyawarah ilahi yang jamak. Tadi yang dijelaskan di sana. Karena ini orang pertama jamak begitu ya. Sudah beralih, sehingga ini adalah musyawarah ilahi yang bersifat jamak. Jadi ini merupakan, kalau bisa dikatakan, sinar pertama atau kilauan pertama yang menyatakan penyingkapan Trinitas. Itu yang tadi saya katakan, bandingkan Kejadian 1 ayat 2. Jadi roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, sudah dijelaskan di ayat 2, supaya menjelaskan bahwa ada pribadi yang berbeda di sana. Ada pribadi selain Allah Bapa tentunya. Jadi sekarang kita melihat sebuah deklarasi yang sangat menakjubkan bagaimana manusia diciptakan oleh Allah dengan konsultasi dengan dirinya sendiri, artinya Bapa, pribadi Anak, dan Roh Kudus. Jadi ada konsultasi yang sedemikian yang dijelaskan. Kemudian kita melihat pandangan John Goldingay ya, apa yang dia katakan tentang Kejadian 1 ayat 26 ini. Oke. Dia katakan ada kebaruan novelty di sini tentang tindakan menciptakan atau membuat di sini yang digarisbawahi dengan perkataan Allah yang mengatakan bukan I'm going to make but we are going to make. Kita ingin menciptakan, membuat begitu, bukan sendiri Allah, bukan pribadi Allah Bapa saja begitu. Jadi di sini begitu jelas apa yang dikatakan Goldingay di sini. Dia mengatakan bahwa ini adalah kebersamaan di antara Allah Tritunggal. Ya, jadi Allah berbicara sebagai Allah yang Trinitas, the Trinitarian God ya. Di dalam tindakan menciptakan, membuat sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya ada 3 pribadi yang menginspirasi penulis kitab Kejadian untuk menggunakan bentuk yang plural, bentuk yang jamak ini. Bukan bentuk yang tunggal lagi, bukan bentuk yang singular, tetapi sudah berubah kepada bentuk yang jamak. Jadi frasa marilah kita membuat di sini, marilah kita membuat, bahasa aslinya adalah naaseh ya. First plural person ya, orang pertama jamak dari kata asah yang artinya membuat ya atau menciptakan. Jadi sebenarnya sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Hughes dan Goldingay di sini, bahwa mereka jelas merujuk kepada Allah yang Trinitas di dalam proses penciptaan manusia itu sendiri. Tidak lagi kabur seperti apa yang disampaikan teman-teman tadi. Memang kontroversi ini ada, tetapi sekali lagi ada pandangan yang secara jelas menyatakan bagi kita bahwa ini adalah Trinitas ya, Trinitarian God ya. Begitu. Jadi sangat menarik apa yang disampaikan oleh para pakar itu, sehingga bagi saya pribadi tidak ada keraguan untuk merujuk ini kepada Allah Tritunggal, meskipun ada kontroversi pandangan yang lain yang menyatakan itu sebagai sidang ilahi, tetapi jelas tadi itu bukan merujuk kepada malaikat, karena malaikat bukanlah di dalam our image tadi, gambar kita, tetapi gambar kita di sini merujuk kepada ketigaan Allah, Trinitas, begitu. Demikian.